should take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat OGIF pada data distribusi frekuensi. Yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari OGIF itu tersendiri apa gitu. Nah, OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif. Nah, di sini saya ada contoh, yaitu gaji 50 manajer di berbagai perusahaan swasta tahun 2019 di Jakarta dalam juta rupiah. Ini adalah distribusi frekuensinya. Nah, OGIF tadi harus dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua macam, ada yang kurang dari dan atau lebih. Nah, kalau kurang dari itu seperti apa? Jadi di sini misalnya gajinya itu kurang dari 20 juta. Itu ada berapa orang frekuensinya? Ada berapa frekuensinya? Ada 0, kan tidak ada. Tulis aja 0, tidak ada, itu 0. Selanjutnya kurang dari 30. Kurang dari 30 berarti yang atas ini frekuensinya adalah 10. Berarti 10. Kurang dari 40 berarti dua di atas ini frekuensinya yaitu 10 dengan 5 ini kita jumlahkan hasilnya ada 15 dan seterusnya. Kalau yang atau lebih, artinya kalau misalnya kita punya gaji 20 hingga 29,9 juta ini, artinya 20 atau lebih. Nah, itu ada 10, 5, 9, 7 hingga ke bawah ini 7 yang ditotalkan hasilnya adalah 50. Selanjutnya kalau gaji yang 30 atau lebih, berarti ini 30 atau lebih, berarti dari 5 ini 9, 7, 7, 5, 7 ini kita jumlahkan dan hasilnya di sini adalah 40 kita jumlahkan dan seterusnya hingga ke bawah. Nah, cara untuk membuat OGIF-nya, kita pilih yang distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya. Kita blok dari gaji ini hingga 50 ke bawah ini. Selanjutnya kita pilih insert. Karena OGIF ini masuk ke polygon, kita pilih yang ini, yaitu insert line chart. Kita pilih gambar yang ini saja karena sudah ada titik-titiknya, kita klik. Nah, kita inginnya di bagian axis ini adalah gaji. Untuk Y axisnya kita maunya frekuensi kumulatif. Ini bentuknya masih belum dalam OGIF, jadi kita klik kanan pada grafiknya ini, kita select data. Nah, untuk gajinya ini kita hilangkan. Untuk gajinya kita hilangkan. Lalu di sini kita yang butuhkan ada frekuensi kumulatifnya untuk nilai yang Y axis. Lalu yang di sini kita edit untuk bagian X axis atau horizontal axis ini kita edit. Kita pilih dari 0 hingga 50 ini, lalu oke. Sini kita klik oke. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Lalu bagaimana untuk yang atau lebih? Di sini kita bisa membedakan gambarnya atau disatukan dalam satu gambar. Di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya membentuknya dalam satu gambar ini. Pertama-tama, klik kanan pada grafiknya, lalu pilih select data. Di sini kita tambahkan frekuensi kumulatif atau lebih. Kemudian nilainya kita masukkan dari 50 hingga 0 ini. Lalu oke. Nah, karena tadi sudah yang axisnya atau horizontal axisnya ini kan yang bagian sini tadi kan sudah ada nilainya. Nah, untuk bagian yang horizontalnya ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
Ini kita edit karena bagian horizontalnya adalah 20, 30, 40 hingga 90, yaitu gajinya. Jadi kita masukkan, kita blok dari 20 hingga 90, lalu oke. Sini kita klik oke. Nah, inilah OGIF dari keduanya, dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih. Nah, untuk mengganti warnanya kita bisa pilih change color. Nah, di sini kita pilih hijau dan kuning, kita pilih yang ini aja, hijau dan kuning. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Untuk yang hijau itu adalah frekuensi kumulatif atau lebih, untuk yang kuning itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Namun di bagian y-axis dengan x-axisnya kita nggak tahu ini apa namanya. Padahal kita tahu, kalau kita yang buat kita tahu ini apa. Ini adalah gajinya, sedangkan yang ini adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini ada tanda tambah, kita klik. Kita tambahkan axisnya. Kemudian kita tambahkan judulnya juga karena belum ada. Selanjutnya, apabila kita ingin mengetahui nilai titik-titik di sini, kita bisa pilih data labels. Jadi kita tahu berapa nilainya, tapi di sini kita nggak usah klik karena ada tumpang tindih. Di sini ada 24, yang bagian sini ada tumpang tindih datanya. Jadi kita tidak usah klik. Di sini kita kasih namanya, judulnya apa? Judulnya, nah, di sini untuk y-axisnya kita ganti jadi frekuensi kumulatif. Untuk yang x-axisnya itu adalah gajinya. Gaji. Kita close saja. Nah, di sini untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari, ini kan yang kuning ini. Nah, dia semakin ke kanan dia semakin naik. Nah, itu dinamakan OGIF positif atau OGIF naik. Sedangkan untuk yang distribusi frekuensi kumulatif atau lebih, dia semakin ke kanan semakin turun. Nah, itu dinamakan OGIF negatif atau OGIF turun. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin lebih jelas lagi, bisa kita perbesar gambarnya. Nah, seperti inilah OGIF-nya. Jadi seperti itulah cara membuat OGIF dari distribusi frekuensi. Semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.